Di tengah persaingan pasar smartphone yang kian ketat, pabrikan Realme mulai kembali mendobrak pasar dengan produk terbarunya, yakni dengan merilis mid-range flagship Realme GT Neo 5 SE, yang mana akan menjadi salah satu perangkat cerdas pertama berkolaborasi dengan brand Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tentu saja Qualcomm yang dikenal sebagai brand prosesor akan mendukung fitur gaming terbaru pada HP Realme terbaru ini. Sehingga bisa diprediksi bahwa kemungkinan mid-range futuristik buatan mantan sub-brand Oppo ini pun bakal jadi penantang serius di kancah smartphone kelas menengah, terutama bagi beberapa brand HP Android yang mengunggulkan sisi gaming. Realme mengumumkan HP terbaru dari keluarga GT Neo, yaitu Realme GT Neo 5 SE di Cina pada 3 April 2023. HP ini mengusung spesifikasi yang hampir sama dengan GT Neo 5 reguler. Perbedaan mencolok terdapat pada jenis chipset, konfigurasi kamera, dan kapasitas baterai. Selebihnya ponsel ini memiliki spesifikasi yang bisa dibilang sama. Perlu diketahui SE pada Realme GT Neo 5 SE berarti Speed Edition. Ini menandakan Realme GT Neo 5 SE akan mengusung spesifikasi dan fitur di bawah Realme GT Neo 5 versi standar. Dengan begitu harga ponsel ini tentunya juga akan lebih rendah dibandingkan Realme GT Neo 5 versi standar. Sebelumnya Realme telah hadirkan smartphone dengan kecepatan pengisian daya paling kencang saat ini, lewat Realme GT Neo 5 240W. Meski saat itu Redmi juga hadirkan solusi fast charging 300W. Setidaknya opsi yang disediakan oleh Realme sudah berbentuk final dan sudah dijual secara komersil. Bisa dinikmati oleh semua konsumen global, sayangnya belum hadir resmi di Indonesia. Dengan 240W Realme GT Neo 5 bisa diisi daya dari 0 hingga 50% dalam 4 menit saja. Sementara untuk isi daya penuh memerlukan waktu 10 menit. Lalu bagaimana spesifikasi Realme GT Neo 5 SE sebagai varian yang lebih terjangkau? Realme GT Neo 5 SE baru hadir dengan lubang pansol untuk selfie shooter. Sensor 3 kamera yang diatur dalam modul persegi panjang besar. Sensor sidik jari yang dipasang di samping untuk keamanan, dan panel belakang ponsel memiliki desain mencolok dalam warna gradien. Realme GT Neo 5 SE memiliki panel layar AMOLED berukuran 6,74 inci dengan resolusi 1,5K yang mendukung kecepatan refresh hingga 144Hz dengan touch sampling rate hingga 1500Hz serta peredupan PWM 2160Hz serta tersedia dukungan DCI-P 300%. Realme GT Neo 5 SE ditenagai oleh chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 besutan Qualcomm. Sistem on-chip yang diproses dengan fabrikasi 4 nanometer ini dipadankan dengan GPU Adreno 725. Qualcomm menjelaskan bahwa Snapdragon 7 Plus Gen 2 dipersenjatai CPU Creo berkecepatan 2,91 GHz yang punya peningkatan performa sebesar 50% dari Snapdragon 7 Gen 1. Serta GPU Adreno yang 2 kali lipat lebih kencang. Dalam hal kemampuan memang tak akan sekuat Snapdragon 8 Gen 2. Namun Qualcomm mengatakan Snapdragon 7 Plus Gen 2 akan memberikan peningkatan kinerja lebih dari 50% dibanding pendahulunya. Snapdragon 7 Plus Gen 2 akan menawarkan peningkatan kinerja GPU 2 kali lipat dan efisiensi daya sebesar 13% di seluruh sistem untuk penggunaan harian yang lebih lama. Selain itu, Qualcomm mengatakan bahwa dukungan AI akan ada pada perangkat terintegrasi di seluruh platform. Menariknya nih guys, skor Antutu dari ponsel ini sudah tembus sampai skor 1.9127 poin menurut pengujian benchmark Antutu versi 9. Kemudian untuk menjamin aktivitas multitasking, Realme GT Neo 5 SE telah membenamkan RAM berkapasitas 812 dan 16 GB. Jenis RAM ponsel ini berjenis LPDDR5, yang mana masing-masing disertai memori internal 256, 512 dan yang tertinggi 1 TB, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jenis internal ponsel ini memakai UFS 3.1. Sayangnya nih guys, smartphone ini sudah tidak dibekali kartu slot micro SD, sehingga kalian harus memilih salah satu SIM jika ingin memakai kartu micro SD. Untuk program operasional sistemnya sendiri, Realme GT Neo 5 SE mengusung OS Android 13. Dengan Realme UI 4 terbaru sebagai sistem operasinya. Berbicara kamera, ponsel ini akan menampilkan daya bidik utama 64 MP, sayangnya belum dilengkapi fitur OIS. Kemudian disematkan juga modul ultra wide 8 MP dan kamera microscope lens 2 MP. Lalu Realme GT Neo 5 SE sendiri juga akan menjamin kehandalan kamera utamanya dengan kemampuan 4K sebagai ketajaman videonya.
Sedangkan untuk menjamin kebutuhan selfie, maka Realme pun akan menempatkan lensa kamera depan tunggal beresolusi 16 megapiksel. Sayangnya pada kamera utama dan depan dari smartphone Realme ini tidak dibekali fitur gimbal Gyro Ace yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan atau meminimalisir getaran saat merekam video maupun memotret. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme GT Neo 5 SE. Lalu dalam memberikan akses kemudahan pengguna saat transfer data, maka Realme telah menyematkan fitur handal berupa Bluetooth 5.3, koneksi NFC, in-display fingerprint, infrared port, dual speaker stereo, USB Type-C, dan juga USB on-the-go. Sementara itu pada HP Android Realme GT Neo 5 SE ini tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai baterai dari Realme GT Neo 5 SE. Perangkat dengan varian terjangkau memiliki baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian kabel cepat 100 watt. Bergerak ke segmen terakhir dari pembahasan kali ini, saya saatnya mengulas harga Realme GT Neo 5 SE terbaru, di mana dalam soal harga sendiri tentu saja sebanding dengan spesifikasi maupun fitur-fitur yang dibawa HP ini. Demikianlah ulasan tentang HP Realme GT Neo 5 SE terbaru. Dari segi performa HP ini sudah dibekali dengan spesifikasi yang mumpuni dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone dengan kecepatan dan kemampuan multitasking yang baik. Selain itu, desain yang elegan dan modern juga menjadi nilai tambah dari HP ini. Dengan harga yang terjangkau, HP Realme GT Neo 5 SE bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang mencari smartphone dengan spesifikasi dan desain yang baik tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dengan harga mulai 4 jutaan rupiah, saya yakin ketika masuk pasar Indonesia ponsel ini bakal laku keras. Bahkan bisa mengalahkan Poco F5 di harga 4-5 jutaan yang memakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Kelebihan ponsel Realme dibandingkan Poco F5 adalah ponsel Realme sudah memakai layar AMOLED 1,5K, berkecepatan layar hingga 144 Hz dan fast charging hingga 100 Watt. Sementara Poco F5 cuma memakai layar AMOLED biasa dan fast charging juga cuma 67 Watt saja. Meski begitu, untuk saat ini belum diketahui ponsel ini bakal dirilis di Indonesia atau tidak. Tapi yang pasti Realme GT Neo 5 bakal masuk resmi Indonesia sehabis Lebaran di tahun 2023 mendatang. Semoga saja Realme Indonesia mau memasukkan ponsel ini ke Indonesia. Jika masuk ke pasar Indonesia, ponsel Realme GT Neo 5 SE langsung bersaing dengan Poco F5 di Indonesia. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.